Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 Dilijen dan kelas 3 Confident? Kabarnya tentu baik ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Pak Yani akan mencoba mereview beberapa pelajaran di Rosa Islamiyah, terutama bab 9 dan 10. Kalian bisa lihat hasil review di Rosa Islamiyah bab 9 dan 10 pada Google Form kalian. Oke, baik, kita akan bahas ya soal-soalnya. Oke, Pak ini akan bacakan, kalian simak saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pemberi nikmat, adalah Tuhan maha pemberi nikmat kepada hambanya. Semua nikmat sudah dipersiapkan untuk hambanya. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang paling menyenangkan disebut siksa, azab, syukur, atau nikmat. Iya, jawabannya adalah nikmat. Oke, baik. Nomor 2. Jika kita dapat membaca dengan mulut, menulis dengan tangan, melihat buku dengan mata, nikmat-nikmat tersebut merupakan contoh nikmat kemauan, nikmat rohani, nikmat jasmani, atau nikmat pikiran. Ya, jawabannya adalah karena di sini adalah tentang indra panca indra kita, adalah jawabannya adalah nikmat jasmani. Oke, baik. Nomor selanjutnya ada ayat ya. Kalian udah pasti lihat di buku kalian. Bunyinya la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Iya. Ayat di atas menjelaskan kita agar selalu bersyukur. Jika kita bersyukur, pasti Allah apa jawabannya? A. Tambahkan azabnya, tambahkan nikmatnya, tambahkan dosanya, atau yang D. Tambahkan kepedihannya. Iya, dari ayat ini kamu harus tahu dulu artinya ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Jawabannya adalah jika kita bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambahkan nikmatnya. Ya, jawabannya B. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya nomor 4. Memiliki kendaraan, uang, kesehatan, baju yang bagus, dan rumah yang indah merupakan contoh nikmat. A. Nikmat rezeki, B. Nikmat rohani, C. Nikmat kemauan, D. Nikmat pikiran. Iya, Kak. Jawabannya adalah iya, semuanya itu adalah rizki ya, nikmat rizki. Rizki itu bukan hanya uang aja, tapi ini kesehatan, baju yang bagus, rumah yang indah, dan semuanya itu ya. Selanjutnya nomor 5. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang berbakti dan durhaka kepada orang tuanya. Contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya bernama A. Qabil, B. Alqamah, C. Kan'an, yang D adalah Ismail alaihi salam. Dari nama-nama tokoh ini, kita lihat di sini anak yang durhaka. Iya, yang durhaka adalah Qabil. Bukan Qabil ya. Yang durhaka, contoh anak yang berbakti adalah Nabi Ismail alaihi salam. Jawabannya. Kalau Qabil putra Nabi Adam alaihissalam yang durhaka. Alqamah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang durhaka kepada orang tuanya. Kan'an adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 6. Seorang manusia yang akan lahir ke dunia ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya berupa air susu dan segala macam nikmat-nikmat yang lainnya selama ia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan seharusnya kita bersyukur kepada jawabannya udah pasti ya, kamu udah tahu. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun malaikat, rasul dan orang tua itu adalah mereka sebab saja, ya, sebab. Yang ketujuh, orang tua merupakan manusia yang wajib kita hormati dan sayangi. Orang tua menyuruh kita sholat 5 waktu di rumah saja karena pada masa pandemik COVID-19 ini. Maka sikap kita adalah A. Membentaknya, menolaknya dengan santun, C. Mengikuti perintahnya, dan D. Memukulnya. Jawabannya adalah C. Mengikuti perintahnya, karena itu adalah yang terbaik. Oke. Baik, nomor 8, maaf. Balasan orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Dikabulkan doanya, B. Ditambah nikmatnya, yang D disayang, yang C disayang, yang D disiksa. Jawabannya adalah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Insyaallah gampang ya. Nomor 9. Setiap orang yang lahir ke dunia ini berbeda-beda rezekinya. Ada yang hidupnya miskin, ada yang hidupnya sedang, dan hidupnya ada yang kaya. Sebagai seorang muslim, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Protes, B. Bersyukur, C. Tidak adil, yang D. Malas bekerja. Iya, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur, karena rezeki kita sudah diatur semuanya oleh Allah. Tapi tetap bersyukur dengan terus berusaha. Baik, nomor 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berpesan kepada kita supaya selalu berbuat baik kepada tetangga, meskipun tetangga kita non-muslim. Perbuatan yang dapat mempererat hubungan kita dengan tetangga antara lain adalah A. Menolong, B. Memfitnah, C. Berkelahi, dan D. Menghina. Iya, jawabannya adalah selalu tolong menolong. Meskipun tetangga kita itu non-muslim, tetap kita harus tolong menolong, karena dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya nomor 11. Nah, ini ada hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Alhamdulillah kalian sudah dapat hadisnya dan sudah tahu artinya ya. Ya, hadis di atas menjelaskan tentang menghormati A. Tamu, B. Orang tua, C. Saudara, D. Tetangga. Iya, kamu udah tahu ya, di sini ada kata-kata falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Iya. Selanjutnya nomor 12. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat kepada seluruh makhluknya. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali jenisnya. Ada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi panca indera kepada makhluknya. Nah, pertanyaannya, panca indera termasuk contoh nikmat A. Rohani, B. Jasmani, C. Nikmat kesehatan, yang D. Nikmat kesempatan. Ya, ingat panca indera termasuk adalah nikmat jasmani. Iya, jawabannya B ya. Selanjutnya nomor 13. Zainuddin di lingkungan masyarakatnya memiliki banyak tetangga yang berbeda agama dengannya. Sebagai seorang muslim yang baik, jika tetangga kita sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, maka sikap kita adalah A. Menghinanya, B. Menerornya, C. Menghormatinya, dan D adalah mengganggunya. Nah, sikap kita nih kalau kita punya tetangga yang non muslim, dia lagi ibadah. Nah, apa sikap kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya? Yaitu adalah menghormatinya. Biarkan saja dia beribadah sesuai dengan kepercayaan dia masing-masing. Oke. Selanjutnya nomor 14. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai nikmat kepada rezeki kepada kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ini cara bersyukur nikmat rezeki ya, yaitu yang pertama, yang A adalah membeli rumah yang mahal, yang B memamerkan kendaraan mahal, yang C makan dan minum yang mahal,
Yang D, menyantuni fakir miskin. Oke, kalian sudah pasti tahu ya, jawabannya adalah sebagai rasa syukur kita jika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sisihkan harta kita, yaitu dengan cara menyantuni fakir miskin. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 15. Berbakti kepada orang tua banyak beragam caranya dan tidak putus meskipun orang tua kita sudah meninggal. Selagi orang tua kita masih ada, maka sayangilah dan taatilah mereka berdua. Islam mengajarkan kepada kita, jika orang tua kita sedang sakit, maka sikap kita adalah A. Membawa ke rumah sakit, B. Membentaknya, C. Melukainya, dan D. Mendiamkannya. Oke, kalian udah pasti tahu ya, kalau mama kalian atau ayah kalian lagi sakit, nah apa tugas kita, yaitu membawanya ke rumah sakit ya, minimal kita membelikan obat. Oke, baik anak-anak. Sekarang nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua merupakan keramat yang berjalan. Artinya segala hidup kita, kalau jika ingin kita bahagia, maka kita harus selalu meminta ridho kepada keduanya. Jika orang tua menyuruh kita menyembah kepada selain Allah, nah perhatikan nih, jika orang tua menyuruh kita menyembah kepada selain Allah, nah maka sikap kita adalah A. Memusuhinya, B. Memukulinya, D. Mematuhi perintahnya, yang D adalah menolaknya dengan sopan. Maka jawabnya adalah menolaknya dengan sopan. Karena tetap yang harus kita imani dan harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, baru orang tua gitu. Tapi Pak Yani yakin orang tua kita nggak ada yang mengajarkan kita untuk menyembah kepada selain Allah. Ini adalah soal pancingan. Oke, baik ya anak-anak sekalian. Nomor 17. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntunglah kalian jika selalu dinasihati oleh orang tua kalian, karena itu adalah bukti cintanya mereka kepada kalian. Orang tua menginginkan anaknya bermanfaat dan bahagia di masa depannya. Jika orang tua menasihati kita, maka sikap kita adalah A. Membentaknya, B. Mengabaikannya, C. Mematuhinya, dan D. Melawannya. Nah, ini adalah jawabannya, kalian sudah pasti udah tahu ya. Kalau kita dapat nasihat dari orang tua adalah mematuhinya. Oke, baik. Nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang dapat merenggangkan hubungan kita dengan tetangga adalah banyak sekali. Antara lain adalah A. Saling berbagi makanan, B. Menolong tetangga yang sakit, yang C. Saling tegur sapa, yang D adalah mencoret rumah tetangga. Kalian udah tahu ya, merenggangkan itu artinya hubungan kita dengan tetangga sudah tidak harmonis lagi atau tidak baik lagi. Maka jawabannya adalah diantaranya mencoret rumah tetangga. Ini nggak boleh ya. Banyak yang lain, memetik atau motek-motek pohonan rumah tangga, menyetel radio keras-keras dan sebagainya. Oke, baik. Nomor 19. Paman kalian tinggal di samping rumah. Kalian sering membantu dan mengunjunginya. Begitu juga dengan anak-anak paman atau sepupu kalian. Sangat dekat sekali. Paman kalian disebut juga A. Tetangga non-muslim, B. Tetangga yang seagama, C. Tetangga seagama dan saudara, yang D adalah tetangga jauh. Nah, ingat nih, paman itu adalah hubungannya dengan ayah kita atau dengan mama kita adalah adik ya. Nah, jadinya karena paman tinggalnya di samping rumah kalian atau berdekatan dengan rumah kalian, maka disebut juga paman itu sebagai tetangga seagama dan saudara kita gitu ya. Jawabannya adalah C. Oke, baik. Nomor terakhir. Kasih sayang orang tua tak terbatas kepada anaknya. Mereka rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Sikap kita sebagai muslim jika orang tua kita sudah tua renta sebaiknya A. Tinggal di panti asuhan, B. Tinggal bersama kita, C. Kita usir, D. Telantarkan di jalan. Nah, ini ya bukti kita kepada orang tua kita adalah yaitu tinggal bersama kita urus ya, kita kita insya Allah kita sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Baik anak-anak sekalian, itu adalah
sedikit review di Rosa bab 9 dan 10 untuk kelas 3. Insyaallah lain waktu kita akan sambung review di Rosa Islamiyah bab ke-11 dan 12. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam belajar, terutama di masa pembelajaran daring ini atau online. Semoga kalian terus semangat belajarnya, kalian terus membaca buku dan rajin ibadah. Sekian dulu dari Pak Yani. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.